Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Guys, di video kali ini aku mau membahas soal kekisruhan atau demonstrasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini kenapa kok dialamatkan bahwa ini adalah dalangnya perbuatan dari Pak Jokowi, Mas Gibran, atau ya apa yang mereka sebut dengan geng Solo. Bahkan mereka menyebutkan bahwa mulai terjadi keretakan antara Prabowo dan juga Jokowi. Ada yang menganggap Jokowi mengkhianati Prabowo, Gibran mengkhianati Prabowo, dan juga Prabowo nampaknya akan mendapatkan musuh besar secara internal. Mengingat banyak sekali pendukung Prabowo, semua yang bahkan tidak mendukung Prabowo di era Pilpres kemarin, hari ini sudah menyatakan dukungan. Namun ketika terjadi golakan, maka ada penilaian bahwa ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Pak Prabowo melakukan tindakan agenda makar. Guys, di video kali ini kita akan bahas itu lebih komprehensif, termasuk ada beberapa pernyataan dari influencer, YouTuber, serta mereka-mereka yang disebut sebagai aktivis yang menyebutkan bahwa Jokowi berada di belakang layar. Ku memang bukan siapa-siapa dibandingkan mereka, orang-orang yang kau puja, yang mengenalimu berjuang bersamamu. Mungkin aku bukan siapa-siapa di hatimu, namun ku punya cinta yang lebih besar dari mereka. Informasi ya buat semuanya ya. Ini teman-teman, masa sudah mulai hadir, posisi lagi di depan gedung DPR. Buat yang belum datang atau yang mau datang langsung aja mari. Kita dobrak nih rame-rame nih gedung nih. Itu lagi ya buat mahasiswa, kita cuma nunggu mahasiswa doang nih. Mahasiswa datang, orasi mulai, aksi kita jalanin. Gas. Demo tanggal 25 Agustus 2025. 1. Untuk menggulingkan pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, untuk memecah belah negara Republik Indonesia menjadi berkeping-keping. Kalau dua itu niat Anda, silakan Anda turun ke jalan tanggal 25 Agustus. Tapi kalau itu di luar dari niat Anda, itu di luar dari pikiran Anda, keinginan Anda, tahan, jangan. Karena kita nggak ngerti siapa yang sementara memainkan propaganda ini. Enggak ya namanya. Satu-satunya cara untuk bisa membubarkan DPR yaitu melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana caranya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Melalui persetujuan daripada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila MPR menyetujui amandemen, maka akan terjadi. Apabila MPR tidak menyetujui, maka tidak akan terjadi. Nah, siapa MPR? Sebagian besar anggota MPR adalah anggota DPR itu sendiri. Jadi apakah mungkin undang-undang akan diamandemen ketika akan membubarkan DPR dan anggotanya adalah DPR itu sendiri sebagian besar? Disitulah kuncinya, teman-teman. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, ini bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik, dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memaafkan kita, dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun unsur yang dimaksudkan untuk menyakiti atau juga merendahkan, tidak sama sekali. Ini demi bangsa, demi negara, demi rasa hormat dan rasa cinta kita pada semua. Demikian, mohon maafkan saya kalau kurang berkenan. Semoga Allah. Udahlah, DPR tuh bubarin aja. Ngapain sih? Rakyat yang mana sih yang diwakilin? Orang aspirasi rakyat aja nggak tersampaikan kok. Bentar. Ini di FYP gue banyak banget gerakan-gerakan membubarkan DPR gitu ya. Terus komen-komennya tuh ya 98% tuh pada setuju lah gitu. Yang gue tahu ya, buat jadi anggota DPR itu biayanya tinggi, say. Nggak mungkin orang-orang miskin atau orang-orang kalangan bawah yang jadi anggota DPR. Akhirnya ya anggota-anggota DPR itu diisi sama orang-orang kaya, sama anak pejabat, istri pejabat, keluarga pejabat. Jadi ya wajar aja kalau kesehariannya itu ya, dan omongan-omongannya atau tindakan-tindakan itu tidak merepresentasikan masyarakat rakyat bawah. Ya orang mereka tidak pernah menjadi rakyat biasa. Nah, karena rakyat-rakyat banyak yang
ya, banyak yang kecewa gitu ya. Makanya muncullah pergerakan untuk membubarkan DPR. Walaupun sebelumnya ada 2 presiden RI kita itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama itu Bapak Soekarno, yang kedua itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Secara hukumnya ya, DPR itu tidak bisa dilengsarkan oleh presiden. Dan secara hukum ya mungkin kayak membubarkan DPR itu seperti negara yang nggak ada partainya, ya nggak bisa, nggak semudah itu juga. Tapi mungkin ya yang gue pikirin, kalau emang rakyat itu emang beneran serius mau membubarkan DPR gitu ya, mungkin salah satu jalannya ya revolusi menurut gue ya. Sejak awal anggota-anggota DPR itu bukan rakyat biasa guys, setahu gue. Mereka itu memang berasal dari golongan-golongan yang memang punya privilege, seperti yang tadi gue bilang, isinya ya orang-orang kaya, karena menjadi DPR itu biayanya juga tidak murah. Oke lah, mungkin kalau DPRD yang tingkat kota madya kayak gitu-gitu adalah 1 sampai 2 orang, paling banyak mungkin 5 orang gitu yang memang dari rakyat biasa, rakyat kalangan bawah gitu. Ingat ya, cuma antara 1 sampai 5 orang yang dari rakyat biasa. Sisanya kalian jawab sendiri. Jadi menurut gua jangan berharap banyak kalau anggota DPR itu, semua anggota DPR itu bisa merasakan hati rakyat biasa gitu. Ya mereka itu nggak pernah jadi rakyat biasa. Tapi disclaimer, gua kasih tahu, tidak semua anggota DPR itu seperti itu. Banyak juga anggota DPR yang benar-benar menyuarakan suara rakyat. Satu sisi gue setuju dibubarkan, tapi satu sisi juga gue nggak setuju dibubarkan. Jadi gue 50-50 gitu. Gue setuju dibubarkan itu gue punya beberapa alasan ya. Pertama, presiden itu sudah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, undang-undang itu, UU itu bisa dibuat di pemerintah. Kalau kurang puas sama hasilnya, gugat aja ke MK. Demokrasi itu bisa kok diterapkan langsung tanpa perwakilan. Contoh yang berlaku di Swiss, ini bisa loh diterapin di Indonesia. Atau biasanya disebut direct demokrasi. Kalau masih butuh representasi, bisa kok diaduin ke DPD yang anggotanya tuh juga masing-masing tuh independen. Setidaknya mereka itu bisa menyuarakan daerahnya masing-masing. Yang terakhir, anggaran itu pasti bisa lebih efisien kalau tidak melibatkan DPR dari mereka-mereka yang minta tunjangannya naik, gajinya naik, padahal buat beli tas branded, buat makan lobster, makan fine dining. Cuma ya gimana ya, kalau mau membubarkan DPR berarti kan harus ada amandemen UU baru, harus ada perubahan undang-undang baru, dan itu yang mengesahkan undang-undang juga salah satunya adalah DPR gitu. Ya mana mau DPR membubarkan dirinya sendiri loh. Dan gue juga gak setuju sebenarnya kalau dibubarin. Kayak yang tadi gue bilang, gue tuh 50-50. Kekuasaan, penguasa itu tetap butuh pengawasan. Mungkin kalau dibubarin gue gak setuju ya, gue lebih setuju untuk sistemnya yang dirubah. Dan menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar ya 1945, itu presiden itu tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR. Dan mungkin gue lebih setuju untuk anggota DPR itu dikurangi gitu loh. Kalian tahu gak sih anggota DPR kita tuh berapa banyak? Dan belum lagi ditambah sama anggota DPRD, DPD, dan lain-lain. Menurut gue emang kita butuh sebanyak itu ya anggotanya gitu. Banyak juga yang ngeplesetin DPR ya, yang dari Dewan Perwakilan Rakyat itu mereka sebutnya jadi Dewan Penindas Rakyat, jadi Dewan Penista Rakyat. Bahkan ya DPR itu lebih banyak menghabiskan anggaran negara daripada menghasilkan apa yang diperlukan oleh rakyat. Lebih banyak ngabisin anggaran daripada membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk negara. DPR itu udah ada loh dari zaman kemerdekaan 1945, namanya KNIP kalau nggak salah. Makanya gue bilang kayaknya tuh lebih perlu diperbaiki sistem parpolnya gitu, sistem partai politiknya gitu loh, daripada membubarkan DPR-nya. Masalahnya ya, DPR ini nggak semua DPR ya, tidak semua DPR, tapi kebanyakan anggota DPR itu tidak menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik, dengan benar. Angsa dikuali, gagal urus bangsa, rakyat marah sekali, presiden tuli, DPR tuli, la 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 la. Kalau ibu mau tahu nasib kami bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih bu, kalikan 30, 540 cuman bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya bu? Kami mohon bu, perjuangkan kami. Kalau Anda menyaksikan Rakyat Bersuara e-news yang dikomandoi langsung oleh Aiman, Anda mendengarkan beberapa pernyataan dari sosok Ferry Irwandi. Kita tahu Bang Ferry adalah YouTuber, influencer, beliau adalah konten kreator yang aku masukkan beliau sebagai aktivis juga. Karena pemikiran-pemikiran beliau cukup brilian. Serta beliau juga punya kemampuan editing yang bagus. Bahkan beliau punya kemampuan public speaking yang akhirnya membuat banyak orang belajar dari sosok yang pernah menjadi abdi negara, dalam hal ini PNS. Izin Pak, tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? Ferry Irwandi, siapa yang tidak kenal beliau kalau kemudian Anda adalah konten kreator dan juga YouTuber? Pasti sesekali Anda akan direkomendasikan oleh YouTube untuk kemudian mendengarkan apa-apa yang menjadi ide briliannya. Baik tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, bahkan juga dengan fenomena perkontenan di YouTube. Karena memang Bang Ferry orang yang disebut sebagai punya kemampuan baik sebagai editor, baik sebagai konsultan, termasuk juga orang yang memang sudah lalang buana di YouTube. Nah guys, pernyataan beliau yang mengatakan bahwa sebenarnya dengan mudah pemerintah RI bisa melihat siapakah yang berada di balik kerusuhan atau demonstrasi pada 25 Agustus kemarin. Nah menurut Ferry, tinggal kita melihat di TikTok.
dan kemudian buatlah hashtag tentang bubarkan DPR. Dengan demikian, kita akan disajikan dan disuguhkan dengan akun-akun yang memang mengajak publik agar melakukan gerakan demonstrasi, dan akun-akun tersebut diindikasikan sering memberikan dukungan terhadap Gibran. Tidak hanya 1-2 akun, bahkan banyak akun yang ternyata jauh sebelum mengajak publik untuk melakukan demonstrasi, akun-akun tersebut juga ternyata disinyalir sering memberikan dukungan, memuja-muji Gibran, bahkan juga sering mengkampanyekan sosok Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden kemarin. Mas Aiman kan bisa lihat. Guys, ini mungkin pernyataan yang perlu kita apresiasi, tapi di satu sisi perlu kita hati-hati. Apakah kemudian hanya karena ada akun-akun yang memberikan dukungan kepada Jokowi, yang memuja-muji Gibran, kemudian ketika di tanggal 25 Agustus dia mengajak kepada publik untuk turun ke jalan, seolah-olah di sini adalah permainan geng Solo? Aku pikir penting juga kita garis bawahi. Perlu juga kemudian kita analisa. Jangan sampai teori cocoklogi seperti itu justru memberangus dan memecah belah kita sebagai bagian dari entitas bangsa. Aku menganggap bahwa tidak mungkin semena-mena seolah-olah sewenang-wenang, bahkan semudah itu hanya karena kebetulan ada 1-2 akun, bahkan mungkin lebih akun yang sebelumnya memuja-muji seorang Gibran, dan ketika tanggal 25 itu ada seruan aksi dari akun-akun tersebut, maka langsung kita bulatkan bahwa ini adalah agenda spesifik yang dilakukan oleh Jokowi melalui Gibran atau melalui pengikut-pengikutnya. Karena kita juga bisa melihat macam kemarin tuh PSI misalnya, ketika kemudian membuat klarifikasi apa saja yang disampaikan oleh kader-kadernya atau person-person yang pernah menjadi bagian dari PSI atau yang mendukung PSI, kemudian mengajak agar melakukan kritik, bahkan mendorong untuk memakzulkan seorang Prabowo, tentu menurut PSI itu bukanlah bagian dari Partai Solidaritas Indonesia, melainkan itu pendapat pribadi, melainkan itu adalah pendapat orang yang harus bertanggung jawab yang sudah mengeluarkan pernyataannya. Pernyataan mereka bukan sikap DPP PSI. Sikap PSI sangat jelas dan tegas. Ingat ya, sikap resmi partai muncul di akun resmi DPP PSI. Pernyataan orang per orang tidak mewakili sikap partai. Jadi guys, di era yang begitu sangat terbuka ini, di mana kebenaran dan juga kebohongan itu kadang-kadang susah untuk ditafsirkan, serta informasi yang tidak sesuai dan informasi yang benar-benar valid, itu perlu dianalisa secara komprehensif. Jangan sampai kemudian ada cuplikan-cuplikan video yang kemudian kita cocok logikan dengan satu peristiwa yang lain, maka sesungguhnya kita akan terjebak pada pandangan dan juga perspektif yang justru menjerumuskan kita kepada ambang kehancuran. Jadi guys, aku ingin ajak ke kalian lewat video ini, coba kita mengupgrade sedikit pengetahuan dan IQ kita, agar kemudian ketika mendapatkan informasi yang berkelindan di dunia maya, kita tidak serta-merta langsung mengklaim bahwa ini adalah sebagaimana yang dituduhkan oleh video tersebut. Makanya saya secara personal, saya secara pribadi itu sangat jarang mengambil atau membuat sebuah konten hanya untuk short atau konten yang ada di Reels, bahkan juga yang ada di TikTok. Karena bagi aku, kita membutuhkan konten-konten yang sifatnya komprehensif. Kalaupun ada sifatnya cuplikan, cuplikan itu harus tepat pada substansi dari apa yang ingin disampaikan. Jangan sampai kita mengambil cuplikan-cuplikan, kita mengambil klip-klip dari video-video lain yang sebenarnya secara substansial itu tidak sesuai, yang akhirnya kita membuat informasi hoax, disinformasi, bahkan sesuatu yang sifatnya jadi fitnah. Sehingga itu aku juga mengajak kepada teman-teman, coba kita telaah lebih jauh. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, dia tidak bermaksud untuk menuduh bahwa di belakang semua ini adalah Gibran. Tapi sarkas yang kemudian dia munculkan, gaya-gaya yang menggambarkan seolah-olah di belakang semua ini adalah Gibran, itu masuk pada kategori Bang Ferry nampaknya cukup tendensius. Mengingat Ferry Irwandi jauh lebih akrab dengan Anies Baswedan dan Tom Lembong ketimbang kemudian dia memberikan apresiasi kepada Gibran. Tom Lembong seharusnya tidak dipenjara. Jika saja Tom Lembong yang dulu pernah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi bisa kena karena kondisi yang terjadi 8 tahun yang lalu, apa yang menjamin kalian bisa aman dan tidak menjadi Pak Tom Lembong selanjutnya? Oke teman-teman, kalian udah dengar Pak Tom Lembong dibebaskan ya, berita yang luar biasa positif hari ini.
buat dia ngetek gue cuman mau ngomong satu hal nih. Gue nggak mau kita memelihara konflik horizontal gitu loh, cuma karena kita beda sudut pandang, apapun motifnya, apapun dibaliknya gitu. Dan juga Dan hal-hal seperti ini hal yang wajar. Tentu kita juga tidak mau menafikan tentang sosok Ferry Irwandi yang selalu memberikan edukasi kepada publik. Namun kita juga perlu menelaah apakah semua edukasi, apakah semua perspektif yang keluar dari mulut seseorang, dari pikiran seseorang itu sudah menggambarkan kepada kebenaran, itu sudah menggambarkan kepada kesungguhan. Jangan-jangan perspektif itu tidak sesuai. Jangan-jangan justru ada misi politik di belakangnya. Sehingga itu siapapun yang mengeluarkan pernyataan perlu kemudian kita telaah lebih jauh. Tidak hanya mereka, bahkan aku secara personal, bagi kalian yang anti kepada Gibran pasti akan muntah dengan semua pernyataan-pernyataanku. Sementara bagi kalian yang memang hari ini sangat memberikan apresiasi kepada Gibran, dipastikan kalian orang-orang yang tetap akan percaya dengan apa yang menjadi ucapan dari Bang Bill Offside. Guys, aku tidak mempanjang lebar, kalian silahkan telaah lebih jauh. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Mari kita sedikit mengupgrade pengetahuan dan juga pikiran serta kebijaksanaan kita agar tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran dangkal dan juga terjebak pada informasi-informasi sesat. Jangan lupa saring sebelum sharing. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para